Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sinta Kelasari. Perkenalkan nama saya Bintang Junika Saputra. Nama saya Safa Adija Buryato. Menurut Sinta, Junika, dan Safa, dari skala 1 sampai 10, seberapa penting sih keterlibatan siswa-siswi atau pelajar dalam pengawasan partisipatif? Mungkin menurut aku 10 sih Kak. Karena pelajar memiliki peran yang sangat penting dalam pengawasan partisipatif. Nah, kita ini sebagai pelajar yang dalam masuk kategori remaja, itu kan memang memiliki peran yang penting banget sih Kak dalam kayak gitu. Kan sebagai calon-calon penerus dari kakak-kakak sekalian juga nantinya. Experience yang benar-benar gak bisa aku lupain. Karena ternyata kayak di sebelum pemilu, kayak kita nanti pemilu 2029 tuh dan seru gitu. Kita awalnya tuh dikumpulin dari perwakilan sekolah nih ya Kak. Ada 5 perwakilan sekolah yang kemarin diundang dari kegiatan K2P. Nah terus kami disitu kayak diminta juga untuk membentuk komunitas GPD ini, Generasi Peduli Demokrasi. Itu merupakan nama yang udah kita obrolin semua ya Kak. Itu udah hasil diskusi kita semua bareng-bareng dan kita udah fix namanya Generasi Peduli Demokrasi. Ya udah, jadi ini mau apa, mau ngapain, mungkin kita bakal bikin program-program dari, mungkin kalau misalkan kita udah lebih solid, kayak kita ya udah sering bareng-bareng, kita udah tahu arahnya mau kayak gimana, kita nampilin kalau misalkan kita nih GPD itu ada di sebuah komunitas. Tantangan dari kita itu kan terutama pemilih pemula ya, untuk meningkatkan kesadaran dalam pengawasan pemilu nih. Jadi di GPD-nya ada formatur, di dalam formatur itu ada ketua, wakil, sekretaris, dan bendahara. Boleh tahu? _peduli demokrasi itu akun Instagram. Sahabat Bawaslu, dari perbincangan hari ini kita tahu bahwa Bawaslu tidak bisa melaksanakan tugas dan fungsinya sendiri. Salam demokrasi. Bersama Bawaslu. Salam demokrasi. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Terima kasih ya. Terima kasih Junika. Terima kasih Junika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi. Halo sahabat Bawaslu, senang sekali dapat kembali menemani Anda dalam Koasi, Kongko Asik Pengawasan Partisipatif. Koasi merupakan podcast resmi Bawaslu Kabupaten Bekasi yang membahas berbagai isu kepemiluan secara santai, ringan, namun tetap informatif. Sahabat Bawaslu, berbicara tentang pengawasan pemilu, tentu kita tidak bisa dibebankan sepenuhnya kepada pengawas pemilu. Dinamika penyelenggaraan pemilu yang terjadi semakin lama semakin kompleks, sehingga membutuhkan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan. Pelajar merupakan salah satu elemen masyarakat yang sangat penting dalam menciptakan pemilu yang berintegritas. Mengapa sih pelajar memiliki peran yang penting dalam pengawasan pemilu? Apa manfaatnya bagi demokrasi? Dan apa aja sih peran pelajar dalam mengawasi proses pemilu? Untuk membahas hal tersebut, telah hadir bersama kita siswa dari SMAN 1 Cikarang Utara. Selamat datang adik-adik semua. Oke, mungkin sebelum kita mulai podcastnya, boleh nih perkenalan diri dulu ya, adik-adik semua, silakan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sinta Kelasari. Saya murid kelas 12 dari SMA Negeri 1 Cikarang Utara. Perkenalkan nama saya Bintang Junika Saputra. Saya dari murid SMA 1 Cikarang Utara, kelas 12. Kenalkan, nama saya Safa Adija Buryato, murid kelas 12 dari SMA Negeri 1 Cikarang Utara. Oke, telah hadir bersama kita Sinta, Junika, dan Safa ya. Oke, jadi adik-adik di sini akan berbagi dan sharing-sharing pengalamannya nih terkait demokrasi dan kepemiluan. Mungkin langsung pertanyaan aja kali ya. Untuk pertanyaan pertama nih, menurut Sinta, Junika, dan Safa,
Dari skala 1 sampai 10, seberapa penting sih keterlibatan siswa-siswi atau pelajar dalam pengawasan partisipatif? Mungkin menurut aku 10 sih, Kak. 10/10. Karena pelajar memiliki peran yang sangat penting dalam pengawasan partisipatif karena kami adalah bagian dari masyarakat dan juga calon penerus bangsa. Banyak pelajar yang sekarang sudah menjadi pemilih pemula, sehingga penting untuk memahami bagaimana cara menjaga agar pemilu berjalan jujur, adil, dan berintegritas. Boleh dijelasin nggak kenapa kalian memberikan skala tersebut? Karena menurut kita ini sebagai pelajar yang dalam masuk kategori remaja, itu kan memang memiliki peran yang penting banget sih Kak dalam pemilu kayak gini-gini tuh. Karena apa ya, kita tuh kan sebagai calon-calon penerus dari kakak-kakak sekalian juga nantinya. Kayak makanya kita juga butuh pembekalan ilmu, kayak harus tahu juga ini kayak gimana, arahnya mau kemana, kayak gitu aja. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih. Sebelumnya nih Sinta, Junika, sama Safa kan udah ikut kegiatan pendidikan pengawasan partisipatif atau P2P di Bawaslu Kabupaten Bekasi. Boleh nggak sih diceritain pengalaman kalian dalam mengikuti P2P itu seperti apa? Sebenarnya kegiatan P2P kemarin tuh seru banget sih Kak. Karena itu jujur jadi experience yang benar-benar gak bisa aku lupain. Karena kayak baru pertama kali juga ikut acara kayak gini, kegiatan kayak gini gitu kan ya Kak. Kayak mulai dari ada penyampaian materi-materi dari kayak kakak-kakak yang keren sama dari bapak-bapak ketua yang lainnya juga yang kayak hal yang kita benar-benar nggak tahu gitu dan nggak ada di pembahasan sekolah kan, kita sebagai pelajar kita nggak tahu itu kayak apa gimana kayak gitu tapi karena ada kegiatan ini kita jadi tahu kayak oh ternyata kayak di sebelum pemilu kayak kita nanti pemilu 2029 tuh ada persiapannya dulu, kayak harus direncanain kayak matang kayak gini-gini, terus kayak pilkades kayak gitu-gitu, ternyata tuh kayak ada persiapannya dulu kayak gitu-gitu. Dan menurut saya P2P tuh kayak worth it banget dan seru gitu Kak. Nah, ngomongin P2P nih, kan kemarin Cinta juga apa juga kan pasca kegiatan tersebut membentuk sebuah komunitas ya atau organisasi, namanya itu GPD, benar nggak? Generasi Peduli Demokrasi ya. Nah, bisa diceritain nggak awal mula ide ingin membentuk GPD tersebut dan kira-kira apa sih yang akan dilakukan GPD selama beberapa bulan ke depan? Di sini saya izin jelasin karena bisa tahu saya aja ya Kak. Sebenarnya kita awalnya tuh dikumpulin dari perwakilan-perwakilan sekolah nih ya Kak. Ada 5 perwakilan sekolah yang kemarin diundang dari kegiatan P2P. Nah terus kami di situ kayak diminta juga untuk membentuk komunitas GPD ini, Generasi Peduli Demokrasi. Itu merupakan nama yang udah kita obrolin semua ya Kak. Itu udah hasil diskusi kita semuanya bareng-bareng dan kita udah fix namanya Generasi Peduli Demokrasi, ya udah terbentuk Generasi Peduli Demokrasi. Terus kalau misalkan program-program kedepannya GPD ini mau apa, mau ngapain, mungkin kita bakal bikin program-program dari yang kecil-kecil dulu, kayak yang membangun kebersamaan dari anggota-anggota dulu, masing-masing anggota. Karena jujur kita dari 5 sekolah yang berbeda ini agak sedikit sulit mungkin ya Kak kalau misalkan nggak ada program-program yang bikin kita sering ketemu gitu, karena komunikasi melalui online aja kayak via WhatsApp atau Instagram itu kurang optimal kan Kak. Jadi kayak kita butuh program kecil dulu buat komunitas kita ini. Mungkin kalau misalkan kitanya udah lebih solid, kayak kita ya udah sering bareng-bareng, kita udah tahu arahnya mau kayak mau gimana, baru kita akan bikin program yang lebih besar ke depannya yang bermanfaat bukan cuma buat kita doang, kayak buat masyarakat juga yang nampilin kalau misalkan kita nih GPD tuh ada gitu, sebuah komunitas. Oh, berarti dengan kata lain mungkin bisa dimulai dari sekolah masing-masing dulu kan ya? Ya. Nah, di GPD ini ada struktur organisasinya nggak? Ada Kak, jadi di GPD ini ada formatur, di dalam formatur itu ada ketua, wakil, sekretaris, dan bendahara. Terus kita juga ada divisi, yaitu divisi PDD dan divisi medsos. Oh, terus medsosnya apa sih kalau boleh tahu?
Generasi underscore peduli demokrasi. Itu akun Instagramnya, Kak. Oh, generasi underscore. Peduli demokrasi. Oke, jadi baru Instagram doang ya? Ya. Oke. Oke, untuk teman-teman SMA SMK sederajat di Kabupaten Bekasi bisa langsung follow Instagramnya GPD ya, Generasi Peduli Demokrasi. Tadi akunnya apa? Generasi underscore peduli demokrasi. Oke, @generasi_peduli demokrasi ya. Jangan lupa untuk di follow. Oke, jadi Sinta dan kawan-kawan ini kan telah membentuk Generasi Peduli Demokrasi ya, GPD. Nah, salah satu tantangan dari kita itu kan terutama pemilih pemula ya, untuk meningkatkan kesadaran dalam pengawasan pemilu nih. Kira-kira dari komunitas yang kalian udah bentuk ini, apa sih strategi untuk meningkatkan kesadaran itu? Menurut kami, yang paling penting itu adalah memberikan edukasi sejak dini dengan cara yang menarik dan mudah dipahami sih. Misalnya melalui seminar di sekolah, podcast konten media sosial, lomba, atau diskusi yang melibatkan anak muda. Dengan begitu, pemilih pemula akan lebih memahami hak dan tanggung jawabnya. Selain itu, perlu dibangun lingkungan yang mendorong anak muda untuk berani menyampaikan pendapat dan melaporkan jika melihat adanya pelanggaran pemilu. Oke, berarti strategi dari teman-teman ini sifatnya interaktif gitu ya, untuk melibatkan sesama pemilih pemula atau mungkin masyarakat yang lebih luas gitu ya, jadi agar dampaknya lebih besar. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya bisa ke Kak Rizky ya. Nah, kalau boleh tahu, pada pelaksanaan pilkada kemarin kan pemilu belum? Belum. Enggak. Oke, berarti ya kayaknya memang tergolong sebagai pemilih pemula. Nah, kira-kira sebagai pemilih pemula pasti punya harapan dong untuk demokrasi di Indonesia ya, khususnya di Kabupaten Bekasi. Nah, kira-kira boleh kasih tahu kami nggak harapan pemilih pemula untuk pelaksanaan pemilu ke depan, terutama mungkin di pemilu 2029. Harapan kami sih semoga pemilu ke depan berjalan dengan jujur, adil, damai, transparan, dan bebas dari pelanggaran seperti politik uang, hoaks, maupun ujaran kebencian. Kami juga berharap semakin banyak generasi muda yang sadar bahwa suara mereka sangat berharga dan dapat menentukan masa depan bangsa. Semoga kolaborasi antara Bawaslu, menyelenggarakan pemilu masyarakat, dan pelajar terus berjalin, sehingga demokrasi Indonesia semakin kuat dan berkualitas. Nah, kayaknya obrolan kita udah selesai ya, Kak Rifka ya. So, terima kasih ya teman-teman dari SMA Cikut sudah hadir, datang ke podcast kami. Senang sudah berbagi cerita ya, pengalaman kalian setelah mengikuti kegiatan P2P 2026. Nah, sahabat Bawaslu, dari perbincangan hari ini, kita tahu bahwa Bawaslu tidak bisa melaksanakan tugas dan fungsinya sendiri, melainkan memerlukan keterlibatan aktif dari semua kalangan masyarakat. Pemilih pemula merupakan salah satu elemen masyarakat yang sangat diperlukan kontribusinya dalam menciptakan penyelenggaraan pemilu yang tertib, transparan, dan berintegritas. Mari bersama kita wujudkan demokrasi yang semakin kuat dan terus mengawasi setiap proses pemilu. Sampai jumpa di episode Kuasi berikutnya, dan jangan lupa pantengin Instagram atau media sosial kami terus. Dari saya cukup sekian. Salam demokrasi. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih Junika. Terima kasih Cinta. Terima kasih semua.